Kaya dan mapan merupakan harapan semua orang, namun tidak semuanya mampu mendapatkan hal itu. Ada banyak faktor yang mendorongnya. Salah satunya adalah terlalu mengikuti 7 gaya hidup ini. Padahal jelas-jelas gaya hidup ini itu bisa membuat finansial semakin tidak seimbang. Untuk itu, ayo kita bahas. Yang pertama ini adalah menumpuk hutang. Hutang menjadi salah satu kegiatan yang hingga detik ini masih sangat sulit dihindari oleh masyarakat. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan hal itu, apalagi untuk suatu kebutuhan yang penting, misal bisnis. Tetapi yang salah di sini adalah menumpuk hutang, mulai dari bank harian, bank resmi, pinjol, pay letter, kredit, dan lain sebagainya. Dari beberapa jenis hutang yang paling banyak terjadi adalah pay letter, pinjol, dan kartu kredit. Pinjaman tersebut biasanya digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Hari demi hari bunga bertambah. Tanpa sadar, uang gajian kalian tidak lagi cukup untuk membayar tagihan per bulannya. Ini yang sangat salah. Gaya hidup yang selalu menekankan kata hutang, bayar bulan depan, dan bayar nanti itu tidak hanya bisa menghancurkan keuanganmu saat ini, namun juga masa depan. Yang kedua adalah prinsip budaya instan. Kalau kita berbicara tentang instan, itu menurut kalian mengerucut pada apa aja sih? Bisa makanan, bisa profesi, bisa pendidikan, bisa juga masa depan. Namun, apakah berpikir kalau belajar mengelola keuangan hingga mempersiapkan masa depan mapan bisa dilakukan secara instan itu benar? Jawabannya no. Budaya ini kurang tepat. Namun masih banyak yang menjadikannya sebagai prinsip. Padahal aku kasih tahu ya, berdasarkan beberapa sumber yang aku rangkum dari internet, ada efek atau dampak buruk terhadap budaya instan yang berkembang di tengah masyarakat. Di antaranya adalah menjadikan diri kalian memiliki sikap toleransi yang rendah, memupuk persepsi yang salah, tidak menghargai proses, meningkatkan mindset mudah menyerah, hingga melakukan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan secara cepat dan mudah. Alhasil, dampak tersebut akan membuat kalian sulit sekali mencapai kemapanan finansial di masa depan. Yang ketiga adalah abai terhadap kesehatan. Jika dibandingkan dengan uang, kesehatan itu jauh lebih penting. Dalam buku yang ditulis oleh Thomas Corley menyebutkan, ketika Anda tidak sehat, maka Anda akan menjadi cepat lelah, lebih stres, kurang produktif, dan lebih mudah terserang penyakit. Lantas, bagaimana Anda bisa fokus membangun kekayaan jika harus berjuang mengatasi kesehatan Anda setiap harinya? Kalimat yang sangat benar. Meski sedang berjuang untuk memperbaiki kehidupan, jangan pernah abai terhadap kesehatan kalian. Kemudian, ada satu buku menarik lagi karya Dwi Switnyo yang judulnya gini, Lilah Sebelum Lelah. Karena Tuhan tidak menciptakan kita hanya untuk mencari uang lalu mati. Ini menjadi sebuah tamparan bagi orang-orang yang kalah stres bekerja kemudian minum alkohol, makan makanan junk food setiap hari, hingga melakukan gaya hidup yang mempengaruhi kesehatannya. Gaya hidup yang keempat adalah terlalu royal kepada orang lain. Beda konteks dengan royal kepada keluarga, karena itu malah akan menambah rezeki pada diri kita. Oke, back to topic. Royal harus ada batasnya, karena gaya hidup ini hanya memberikan kita kesan pujian dari orang lain, tapi tidak dengan kondisi finansial di kemudian hari. Terus mengeluarkan uang tanpa memikirkan apakah ini perlu dilakukan, itu bisa memberikan efek yang buruk untuk uangmu. Intinya satu sih, jangan terlalu mengutamakan sanjungan dibandingkan finansial. Yang kelima adalah ikut-ikutan gaya orang lain. Tahukah kalian kalau masyarakat di sekitar kita itu masih banyak yang berlagak seperti air di atas daun talas, yakni terlalu mudah mengikuti arus orang lain tanpa berpikir itu cocok nggak ya buat kamu dalam segi finansial. Kita kunci dalam segi finansial. Sepertinya kejadian orang terlilit hutang karena gaya hidup itu sudah nggak asing lagi buat kita. Karena sebenarnya alasannya itu cuma satu. Mereka terlalu memaksakan diri untuk ikut gaya orang lain, padahal dalam segi keuangannya itu mereka tidak sanggup. Bukannya membuat kehidupan semakin bahagia, tapi hal tersebut malah akan membuat mereka kelabakan dalam menutup semua cicilan. Parahnya, kalau udah terlalu menumpuk, aset pribadi mereka itu akan ikut terseret. Miris sekali. 6 adalah bergaul dengan orang yang salah. Percaya nggak sih kalian dengan poin ke-6 ini? Gimana pergaulan itu bisa menentukan bagaimana kehidupan kalian di masa depan?
nggak hanya dari sisi finansial, melainkan juga attitude serta pemikiran. Thomas Corley juga pernah mengatakan seperti ini. Dalam hidup, Anda hanya akan sukses apabila di sekeliling Anda adalah orang-orang yang tepat. Jadi, bagaimana menurut kalian? Yang ketujuh atau terakhir adalah terlalu menyepelekan pengeluaran kecil. Mungkin selama ini kamu berpikir kalau menghabiskan uang 10.000 setiap harinya untuk beli kopi tidak akan memberikan pengaruh signifikan terhadap dompet kalian. Namun, kalau dikalkulasikan secara jelas, tentu uang ini juga akan berdampak karena termasuk pengeluaran dengan jumlah berlebihan. Kok bisa? Kan hanya 10.000 saja. Iya, tapi kalau kamu membeli kopi tersebut lebih dari 1 kali setiap hari, bukankah jumlahnya akan membengkak? Coba pikirkan baik-baik, uang itu kalau dikalikan sebulan dapat berapa? Menyepelekan pengeluaran kecil itu akan membuat kamu mudah lalai terhadap pengeluaran-pengeluaran yang lainnya. Untuk itu, dalam berbagai segmen video menabung, pasti ada perintah untuk selalu membuat catatan pengeluaran. Ya, karena ini alasannya. Gaya hidup memang selalu berdampingan dengan manusia, apalagi zaman sekarang, di mana sosial media hampir menguasai seluruh kehidupan semua orang. Tak heran kalau ada banyak godaan di luar sana yang bisa membuat prinsip kalian goyah. Namun tenang, kalau kita punya komitmen yang tinggi dan terus konsisten untuk belajar, pasti akan tahu gimana menempatkan diri yang baik. Untuk itu, jangan menyerah dan jangan lakukan gaya hidup di atas jika ingin mapan. Sekian penjelasan yang bisa aku sampaikan kepada kalian. Terima kasih udah mau nonton video aku sampai akhir. Tetap ikuti channel YouTube aku untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Thank you and see you.